Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini bersama Ibu Fania kita akan membahas tentang perbedaan fakta, opini, dan asumsi dalam teks rekon. Nah, sebelum memasuki tentang fakta, opini, dan juga asumsi, kita akan mengulas sedikit tentang teks rekon. Nah, apa itu teks rekon? Teks rekon merupakan teks yang berisi tentang pengalaman masa lalu dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa kejadian yang benar-benar nyata. Nah, teks rekon itu biasa disebut dengan teks cerita ulang. Nah, memasuki tentang fakta, opini, dan asumsi. Asumsi, opini, dan fakta adalah suatu istilah yang mungkin cukup sering kita dengar, bahkan kita pun sering berasumsi dan beropini dalam menyikapi suatu permasalahan atau peristiwa. Membuat asumsi maupun opini bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Nah, kita perlu memahami apa itu asumsi, opini, dan fakta, sehingga kita bisa berasumsi dan beropini secara objektif. Hal ini penting dalam rangka untuk meminimalisir potensial terjadinya konflik atau sengketa akibat asumsi dan opini yang kita lontarkan. Kemudian hal pertama yang kita akan bahas yaitu adalah fakta. Apa itu fakta? Nah, fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Fakta sering diyakini oleh khalayak sebagai sebuah kebenaran, baik karena telah mengalami kenyataannya dari dekat maupun dianggap telah melaporkan suatu pengalaman orang lain yang telah terjadi. Fakta didefinisikan harus teruji secara ketat, dapat diukur, bisa diamati, dan paling utama adalah dapat dibuktikan. Nah, hal ini dapat menjadi acuan pada sesuatu pernyataan benar dan digunakan untuk kepentingan studi maupun penelitian. Fakta berbentuk peristiwa atau informasi berdasarkan kenyataan yang dapat diuji melalui verifiability serta didukung bukti, statistik, dan dokumentasi. Oleh karena itu, fakta bisa diverifikasi dan disepakati oleh sebuah kumpulan orang. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik dari fakta. Karakteristik fakta apa aja? Yang pertama, ini. Ada data akurat. Kalimat fakta menampilkan data yang jelas tentang peristiwa yang terjadi dalam konteks. Kemudian yang kedua, bersifat objektif. Objektifnya dipertimbangkan berdasarkan data dan tidak memihak satu sama lain. Dan yang ketiga, telah benar-benar terjadi. Ini fakta menunjukkan kejadian yang benar-benar nyata dan disaksikan oleh khalayak umum. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat yang mengandung fakta. Nah, ini ya ciri-cirinya. Yang pertama, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W+1H atau bisa dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata apa, kapan, di mana, siapa, dan berapa. Kemudian yang kedua memiliki data-data akurat seperti waktu atau angka yang bisa dihitung atau diukur sebagai pembuktiannya. Yang ketiga berisi data-data kuantitatif yang berupa angka dan juga kualitatif yang berupa sebuah pernyataan. Yang keempat, pernyataannya berasal dari sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir memiliki data keterangan waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa kejadian. Kemudian terdapat contoh kalimat fakta. Yang pertama ini, Mona Lisa adalah lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci yang dipamerkan di Museum Louvre, Paris. Nah, ini termasuk pernyataan tentang lukisan Mona Lisa ya. Kemudian yang kedua, Gunung Everest adalah puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 8.848 meter di atas permukaan laut. Ini menyatakan pernyataan tentang Gunung Everest, faktanya adalah puncak tertinggi di dunia. Dan yang terakhir ini, Perang Dunia II berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di dunia. Nah, ini termasuk fakta berupa fakta sejarah, ini dapat dilihat dokumentasinya.
dan dapat dibuktikan secara langsung. Kemudian kita beranjak ke pembahasan yang kedua kita, selain fakta, yaitu ada opini. Opini. Apa sih opini itu? Opini merupakan pendapat, ide, atau pikiran tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang sifatnya tidak objektif. Ini menjadi hal wajar jika dalam satu fenomena tertentu akan banyak muncul opini yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing orang. Opini yang berbeda ini merupakan hal yang wajar karena tak selamanya pendapat akan suatu hal selalu sama dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi pertengkaran atau permusuhan yang diakibatkan oleh perbedaan opini tersebut. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik dari opini. Opini yang pertama bersifat subjektif, yaitu berpihak pada satu pihak saja. Dan yang kedua hanya menjelaskan tentang hal tertentu. Dibuatnya pada suatu opini disebabkan karena terjadinya tren. Yang ketiga, itu ada kebenarannya yang belum pasti. Dari opini ini, informasi atau data-data dari sebuah opini masih diragukan atau belum bisa dibuktikan. Yang keempat, ada cenderung mengarah ke pendapat pribadi. Biasanya opini dilatar belakangi oleh pengalaman dan pengetahuan yang diketahui oleh seseorang. Kemudian ciri-ciri kalimat yang mengandung opini. Yang pertama, menggunakan kata-kata seperti menurut saya, sebaiknya, seharusnya, mungkin, sepertinya, kalau saja, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi tentang pendapat pribadi dan juga ajakan. Dan yang terakhir, berupa saran, tanggapan, dan uraian atas peristiwa yang terjadi sesuai dengan pendapat yang disampaikan tadi. Dan yang terakhir, kita bahasan opini ini ada contoh kalimatnya. Nah, contoh kalimatnya yang pertama ada ini. Cuaca di daerah pegunungan lebih menyenangkan dibandingkan dengan daerah pantai. Ini perbandingan cuaca di daerah pegunungan dan pantai. Ini merupakan sebuah pendapat atau opini. Kemudian, menurut saya pendidikan berbasis teknologi akan lebih efektif jika diimbangi dengan pendekatan personal oleh guru. Ini sudah mencerminkan sebuah pendapat dengan merujuk pada kata menurut saya. Dan yang terakhir, ada kata ini. Film-film klasik memiliki kualitas cerita yang lebih dalam dibandingkan film modern. Nah, ini perbandingan seperti nomor 1. Ini pendapat perbandingan tentang film-film klasik dan juga film modern. Dan pembahasan kita yang ketiga yaitu ada asumsi yang terakhir. Bisa disimak ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Asumsi ialah dugaan atau anggapan semata yang kebenarannya belum bisa dibuktikan dan butuh pembuktiannya secara langsung. Nah, asumsi ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan meskipun belum tentu didukung oleh data atau fakta konkret. Penting untuk memahami bahwa asumsi tidak memiliki bukti nyata sehingga diuji atau diverifikasi. Oleh karena itu, asumsi sebaiknya diperlakukan dengan hati-hati. Karena kesalahan dalam asumsi dapat menyebabkan kesimpulan atau keputusan yang keliru. Kemudian pembahasan kita yang kedua dalam asumsi, ada karakteristik dari asumsi. Ada 3 karakteristik asumsi. Yang pertama, tidak didukung fakta atau data yang konkret. Jadi asumsi itu tidak memiliki bukti atau data yang kuat untuk mendukungnya secara langsung. Itu termasuk asumsi. Yang kedua, asumsi mengandung kata-kata spekulatif. Yang contohnya yang pertama ada seharusnya, kemudian mungkin, diharapkan, diperkirakan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, asumsi itu berbasis harapan atau perkiraan. Asumsi ini menyiratkan harapan atau prediksi mengenai masa depan. Yang selanjutnya terdapat contoh kalimat dari asumsi. Nih yang pertama, jika hujan tidak turun sore ini, jalanan pasti akan tetap kering. Nah, ini perkiraan tentang hujan Dan yang kedua,
Dengan promosi besar-besaran ini, perusahaan mungkin akan meningkatkan penjualannya secara signifikan. Ini dugaan tentang promosi besar-besaran yang akan dilakukan perusahaannya, perkiraannya dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, jika semua siswa belajar dengan sungguh-sungguh, mereka pasti akan lulus ujian dengan nilai yang bagus. Nah, ini juga termasuk asumsi, yaitu berupa perkiraan terhadap siswa yang belajar sungguh-sungguh, mereka pasti akan lulus ujian dengan nilai yang bagus. Oke, sekarang kita akan membedah teks rekon faktual. Ya, Ibu ada teks rekon faktual yaitu pariwisata di Indonesia. Ini ada 7 kalimat dan kita akan mengklasifikasi kalimat-kalimat tersebut ke dalam fakta, opini, dan juga asumsi. Yuk, yang pertama kita akan mengklasifikasikan dulu ke dalam fakta. Nah, kalimat-kalimat dalam teks rekon tadi yang termasuk fakta antara lain yang pertama, kalimat pertama. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan banyak diantaranya dikenal sebagai destinasi wisata yang terkenal. Nah, ini termasuk fakta karena menunjukkan data geografis yang dapat diverifikasi tentang jumlah pulau di Indonesia. Ya, ini terbukti kebenarannya dan termasuk fakta. Kemudian yang kedua ada kalimat nomor 2 juga, yaitu ini. Destinasi seperti Bali, Yogyakarta, dan Raja Ampat sempat menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Nah, ini termasuk fakta karena menunjukkan data statistik, yaitu jumlah wisatawan yang datang ke destinasi wisata tersebut. Dan yang ketiga ada kalimat fakta lagi berupa nomor 3. Pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang sekitar 6% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Itu termasuk fakta karena apa? Karena termasuk data ekonomi, ya, pernyataan data ekonomi yang dapat diverifikasi dan memiliki sumber yang jelas, jadi dapat dibuktikan secara langsung. Kemudian kita akan mengklasifikasikan yang kedua ke dalam opini. Kalimat yang termasuk opini antara lain yang pertama itu ada nomor 4, ya. Namun banyak pihak berpendapat bahwa pariwisata massal dapat merusak lingkungan dan budaya lokal jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, kalimat ini termasuk opini karena berisi tentang pandangan yang sering dikemukakan oleh para ahli, khususnya ahli lingkungan dan juga budaya. Dan yang kedua, kalimat yang mengandung opini itu terletak pada nomor 6, yaitu banyak wisatawan kini lebih memilih destinasi yang menawarkan pengalaman budaya dan alam yang otentik daripada hanya sekedar berwisata ke tempat yang ramai. Nah, ini termasuk opini karena kalimat tersebut berisi tentang pandangan yang berdasarkan tren pariwisata dan sifatnya juga masih subjektif. Dan yang terakhir kita akan mengklasifikasikan ke dalam bentuk asumsi. Nah, kalimat yang termasuk asumsi antara lain kalimat nomor 5 yang pertama, dengan memperkenalkan konsep pariwisata berkelanjutan diharapkan dampak negatif dari pariwisata dapat dikurangi dan lingkungan tetap terjaga. Nah, ini termasuk asumsi karena kalimat tersebut mengandung harapan atau perkiraan yang didasarkan pada upaya yang sedang dilakukan. Kemudian kalimat yang termasuk asumsi itu ada di nomor 7. Jika pemerintah terus memperkenalkan kebijakan yang mendukung pariwisata yang ramah lingkungan, Indonesia akan mampu menarik lebih banyak wisatawan dalam jangka panjang. Nah, ini termasuk asumsi karena mengandung perkiraan tentang hasil dari kebijakan yang diharapkan. Nah, ini berisi tentang suatu harapan masa depan, ya, dan termasuk asumsi. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu Fania. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mohon maaf juga jika terdapat salah kata maupun perbuatan dalam Ibu menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.